wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Melita Kusnul Amelia dengan NIM K7121167 dari program studi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, pengertian dari negara hukum. Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Knuth pada tahun 1816 sampai 1895, yang merupakan seorang ahli ketatanegaraan dan guru besar pada Universitas Berlin, Jerman, untuk menyebut pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis, istilah negara hukum baru populer pada abad ke-19, tetapi pemikiran dan konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulingkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan absolut para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh faham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, Renaissance, dan mengalami reformasi. Secara historis, ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu Rechtsstaat dan Rule of Law. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti material yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga secara umum, negara hukum atau Rechtsstaat atau Rule of Law adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya pemerintahan didasarkan atas hukum. Oleh karena itu, rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaiknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa dan juga rakyat harus didasarkan atas hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah ditetapkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya, sejak hampir 1 abad yang lalu. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Menurut Winarno pada 2010, konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas. Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, bahwasanya negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada Bab 14 Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Di setiap lembaga yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lembaga di daerah lainnya. Yang kedua, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang paling mendasar dan fundamental. Maka, dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh rakyatnya, oleh karena itu, bagi pelanggar HAM bisa dijatuhi hukum secara tegas. Keempat, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa, serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum dan menerapkan hukum yang sama, sehingga tidak adanya berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak adanya tumpang tindih. Keenam, adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurusi tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang, sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja. Ketujuh, legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum adalah azas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Azas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi dan wawasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.